Shalom, salam damai sejahtera dalam Kristus. Sesuai anjuran dari Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengurangi penyebaran COVID-19, GBI X Blessing meniadakan sementara ibadah di gereja hingga pengumuman lebih lanjut. Ibadah dapat dilakukan di rumah masing-masing. Melalui video ini, diharapkan jemaat dapat beribadah selayaknya menghadap kepada Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini hari Minggu tanggal 13 September 2020. Bersyukur kita bisa bertemu meskipun lewat ibadah online kembali. Kita percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa atas hidup kita. Amin. Setiap keluarga, setiap individu punya masalahnya masing-masing, punya perjuangannya masing-masing, tapi satu hal yang kita percayai bersama bahwa berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Pagi hari ini kita mau angkat hati kita angkat suara kita mau naikkan ucapan syukur kita karena Tuhan sangat baik. Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Amin. Naikkan pujian ini sama-sama, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit,
kami ada sampai hari ini Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu. Apapun kondisi dan keadaan kami, kalau kami masih bernafas dan kami masih hidup, kami tahu ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya hidup kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Tolong jagai langkah kaki kami, supaya jangan kami keluar dari jalan-Mu Tuhan. Supaya kami tetap sadar, supaya kami tetap berjaga-jaga menantikan kedatangan-Mu, menantikan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini, satu kali kesempatan lagi kami untuk menghampiri Engkau. Satu kali lagi kesempatan kami untuk mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu, membesarkan nama-Mu. Ini kami Tuhan, terimalah puji-pujian kami. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian. Saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri, untuk bersukacita bersama. Kita naikkan satu pujian, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Kasih setianya besar buat kita, amin. Katakan sama-sama, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya.
lagi katakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu dengan lembut. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kita semua percaya kalau kasih Tuhan sangat besar buat kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau duduk tenang di bawah kaki Tuhan, karena firman-Nya itu pelita buat kaki kita, firman-Nya itu kekuatan buat kita. Kita tidak akan mampu menghadapi persoalan, kondisi yang terjadi saat ini kalau kita tidak terima firman Tuhan, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Amin. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selamanya. Dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan sekali lagi, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ronald. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa dalam ibadah secara online GBI X-Blessing pada hari Minggu ini. Sebelum bersama kita membaca merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memelihara kami, Engkau memberi kepada kami kesehatan, Engkau memberi kepada kami kecukupan akan segala kebutuhan hidup kami sehari-hari. Sehingga hari ini kami boleh bersama-sama menikmati kasih setia Tuhan, kami boleh datang beribadah kepadamu. Walaupun saat ini kami mungkin masih harus ibadah online di rumah masing-masing, tapi kami percaya kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan hadirat Tuhan boleh terus kami rasakan bersama. Terpujilah nama-Mu ya Bapa yang sudah memberikan kepada kami kehidupan yang amat sangat baik. Engkau yang sudah memberikan kepada kami masa depan yang penuh pengharapan. Bahkan di tengah pandemi kami boleh percaya bahwa kasih setia-Mu tidak berkesudahan. Terima kasih Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, tolong setiap kami untuk boleh bersama-sama bukan cuma mendengar, tetapi memahami isi hati Tuhan melalui firman-Mu, dan kami boleh lebih lagi memahaminya, boleh merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita sebetulnya sudah ingin untuk bisa ibadah secara langsung ya, sudah beberapa gereja melaksanakan ibadah secara onsite, tetapi ya mungkin pada hari-hari ini kita masih perlu lebih hati-hati, lebih waspada, terutama karena GBI X-Blessing ini jemaatnya jauh lebih banyak ya daripada mungkin kapasitas yang tersedia. Jadi ada satu syarat physical distancing, social distancing yang ketat yang diberlakukan dan tentu tidak bisa menampung semua. Tetapi dengan ibadah online kita bisa saling menyapa, kita bisa saling menjangkau tanpa harus datang ke gedung yang mana kita justru akan lebih terbatas ya, lebih terbatas karena berbagai peraturan yang ada. Baik, pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 11. Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 11.
Demikian firman Tuhan. Ini bicara tentang Otniel, hakim yang ada setelah zaman Yosua. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Risataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Risataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Risataim, Raja Aram ke dalam tangannya sehingga ia mengalahkan Kusyan Risataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali orang kalau hidupnya enak, mungkin akan merasa bahwa dia bisa menikmati segala sesuatunya dengan mudah, mengakses segala sesuatu dengan mudah, kemudian jadi melupakan Tuhan. Kalau kita di masa-masa pandemi seperti ini, banyak orang akan lebih ingat Tuhan gitu ya, karena kondisi jadi lebih kurang nyaman ya, perekonomian jadi kurang baik, masalah kesehatan di mana-mana terjadi, ada kekhawatiran, ada ketakutan soal kesehatan, soal pekerjaan dan sebagainya. Ya, manusia kemudian datang mencari Tuhan. Tetapi suatu kondisi yang nyaman seringkali membuat orang kemudian melupakan Tuhan. Itu yang terjadi kepada bangsa Israel ya. Kita lihat dalam ayat emas di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 9 berbunyi demikian ya dari pembacaan kita tadi. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Ya, jadi Otniel ini adalah keponakan dari Kaleb, seorang pahlawan di antara bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Israel yang hidupnya nyaman, ya, ini orang-orang Israel yang tidak ikut dalam perang Kanaan, kemudian menikmati kondisi yang damai, kondisi yang enak, kondisi yang jauh lebih mudah daripada nenek moyangnya yang di padang gurun dan kemudian mengalami peperangan ketika merebut Kanaan. Mereka ini hidup jahat di mata Tuhan. Mereka mengambil perempuan bangsa asing, yaitu dari gadis-gadis orang Het, Amori, ya, dari bangsa Feris, bangsa Hewi, dan bangsa Yebus. Menjadi istri bagi mereka dan menjadi istri bagi anak-anak mereka. Dan lebih dari itu mereka beribadah kepada Allah bangsa-bangsa tersebut. Ya, mereka ibadah kepada bangsa-bangsa, Allahnya bangsa-bangsa lain. Atau lebih tepatnya sebenarnya mereka mencampur adukan antara beribadah kepada Tuhan, kepada Yahweh, Allah yang hidup, dengan beribadah kepada suatu Allah lain, yaitu kepada para Baal dan Asyerah. Baal itu artinya tuan atau Tuhan dari bangsa-bangsa asing itu yang disembah oleh mereka ya dalam bentuk maskulin atau pria ya. Sedangkan Asyerah adalah seperti kalau Baal itu dewa-dewa, Asyerah itu adalah dewi-dewi, ya, karena bentuknya feminin atau seperti perempuan. Nah, sikap beribadah kepada Tuhan, tetapi juga sekaligus mengikuti berbagai ajaran atau tradisi yang berlawanan dengan ajaran firman Tuhan, jelas merupakan sebuah dosa perjinahan rohani di hadapan Tuhan. Jadi kita nggak bisa mencampur adukan antara beribadah kepada Tuhan dengan beribadah kepada Allah lain. Beribadah kepada Allah yang hidup di satu sisi, dan kemudian juga beribadah atau menyukai hal-hal yang sifatnya salah berdasarkan ajaran Tuhan di sisi yang lain. Ya.
Kita ikut ajaran yang berbeda. Kita ikut tradisi yang berbeda dari apa yang ada dalam firman Tuhan. Ajaran yang berbeda misalnya, belakangan kan cukup ribut ini di kalangan gereja-gereja, ya. Khususnya di kalangan gereja kita, Gereja Betel Indonesia, karena ada yang mengajarkan bahwa Allah itu adalah satu Allah dengan satu pribadi, tapi 3 manifestasi, ya. Jadi Allah itu cuma satu, benar-benar satu. Allah itu di satu saat jadi Bapa, Allah itu di satu saat yang lain jadi anak, jadi Kristus. Di waktu yang lain dia menjadi Roh Kudus. Ya, ini ajaran yang salah. Karena apa? Di Alkitab jelas sekali mengajarkan bahwa Allah adalah memang satu, esa. Tetapi Allah itu terdiri dari 3 pribadi. Bagaimana bisa masuk akal? Allah satu kok bisa ada 3 pribadi? Ya karena dia Allah, itu jawabannya. Kalau kita manusia, kita satu keberadaan, kita satu pribadi juga. Karena kita manusia, kita ciptaan, kita terbatas. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu, tetapi ada 3 pribadi yang berbeda. Di dalam satu Allah yang tidak pernah terpisahkan. Ya. Itu ajaran yang dipegang oleh GBI dan bapak-bapak gereja, ajaran tentang Allah Tritunggal. Ya. Jadi kalau ajaran itu beda dengan Alkitab, sekalipun kelihatannya sama-sama asalnya ada di gereja, itu tetap tidak boleh kita ikuti. Karena itu adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Ya. Atau tradisi yang kelihatannya baik, ya, tapi sebenarnya bukan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita juga harus menghindari hal-hal itu. Tidak semua tradisi itu buruk. Dan tidak semua tradisi itu bertabrakan dengan firman Tuhan. Seperti misalnya ya, di kalangan orang Tionghoa, tradisi untuk menghormati orang tua, menghormati ayah, ibu, dan berbakti kepada mereka, saya rasa itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi kalau kita mendoakan ketika mereka sudah mati, kemudian kita berdoa minta sama mereka, ini yang nggak boleh gitu ya. Nah kita harus bisa membedakan mana tradisi yang baik, yang boleh kita ikuti, dan mana yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang buruk, yang tidak boleh kita ikuti. Karena kalau kita mengikutinya, kita terlibat dalam sebuah perjinahan rohani. Kalau kita mengikuti hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita melakukan sebuah perjinahan yang Tuhan benci, sangat benci, yaitu perjinahan rohani. Hal ini kemudian menimbulkan murka Tuhan atas orang Israel, ya, atas semua orang bahkan yang melakukan hal ini. Akibatnya Tuhan menyerahkan mereka takluk kepada Kushan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia. Dan 8 tahun lamanya orang Israel menderita di bawah penindasan Raja Aram Mesopotamia itu. Kita kena pandemi ini sejak bulan Maret ya, awal Maret ya, dinyatakan ditemukan ada yang terinfeksi di Indonesia. Ya, pandemi ini sudah mulai dari akhir tahun 2019, itu yang saya ingat. Dan kemudian berlanjut terus sampai sekarang. Ya, sampai saat ini masih juga pandemi ini ada, belum berlalu. Berapa bulan? Sejak bulan Maret sampai sekarang kurang lebih ada ya 6 bulan ya. 6 bulan kita mengalami pandemi ini dan kita rasanya bagaimana? Apakah kita happy? Apakah kita merasa semua biasa-biasa saja? Saya rasa kita merasa cukup tertekan. Padahal ini bukan dijajah oleh bangsa lain dan diperlakukan dengan buruk. Bangsa Israel mengalami penindasan selama 8 tahun. 8 tahun yang buruk bagi mereka. Untungnya mereka kemudian bertobat dan berseru kepada Tuhan. Bangsa Israel kemudian bertobat setelah 8 tahun menderita, ya, menikmati atau mengalami sesuatu yang gak nyaman dalam kehidupannya. Mereka kemudian bertobat, berseru kepada Tuhan. Nah, seruan yang disertai dengan pertobatan, jadi bukan cuma berseru, tapi sungguh-sungguh bertobat ini mendatangkan belas kasihan dari Tuhan.
Sehingga ia membangkitkan jiwa kepahlawanan dalam diri Otniel, keponakan Kaleb. Yang pasti kita yakin bahwa dia punya jiwa kepahlawanan karena apa? Karena melihat Otniel ini melihat Kaleb pamannya itu. Yang luar biasa kisah kepahlawanannya. Sampai-sampai Alkitab perlu menulis bahwa Otniel ini anaknya Kenas, keponakan dari Kaleb ya, adik Kaleb ya. Kenas adiknya Kaleb, jadi dia keponakan dari Kaleb. Kenapa Kaleb perlu ditulis? Karena Kaleb adalah seorang pahlawan yang besar, yang hebat. Dia melihat bagaimana kepahlawanan dan kehebatan Kaleb pamannya itu. Dan dia bangkit semangat kepahlawanannya karena ada teladan yang baik dalam diri seorang Kaleb yang dia lihat. Dengan penyertaan Tuhan, Otniel melakukan penghakiman yang adil dan memimpin bangsa Israel kepada sebuah kemerdekaan, sebuah kebebasan dari penindasan bangsa Aram Mesopotamia. Dari bacaan ini kita memperoleh sebuah pengajaran bahwa Tuhan Allah Israel, Yahweh itu sangat membenci praktik perzinahan rohani, yaitu sebuah penyembahan ilah lain, mengikuti tradisi, atau mengikuti budaya-budaya yang salah. Juga termasuk ketika kita lebih menyukai sesuatu yang lain ketimbang mendekat kepada Allah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, ketika hari-hari seperti ini, apa yang lebih banyak kita lakukan? Ya, di mana aktivitas sekarang sudah mulai pulih, tetapi ketika sebelumnya itu kan aktivitas sangat turun ya, boleh dibilang begitu ya. Anak-anak sekolah banyak liburnya, ya sampai sekarang pun masih sekolahnya online gitu. Apa yang lebih banyak dilakukan? Anak-anak muda, anak-anak saya sendiri, ya lebih tertarik kepada main game daripada baca firman, daripada berdoa. Mungkin orang tuanya juga bisa jadi lebih suka kepada pekerjaannya. Setiap hari ketika keadaan sudah pulih, kemudian bekerja, sibuk, dan kemudian mulai melupakan untuk membaca firman, untuk berdoa, untuk mesbah keluarga. Padahal hal-hal itu sangat penting dalam hidup kita. Dan hal-hal ini sebenarnya juga perzinahan rohani ketika kita lebih menyukai sesuatu yang lain ketimbang menyukai Tuhan. Coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Adakah kita lebih suka akan Tuhan daripada hobi kita, daripada kegiatan kerja kita, kesibukan-kesibukan kita? Atau bagi yang muda-muda, adakah Tuhan lebih penting daripada mungkin pacar Anda? Lebih penting daripada kegiatan sekolah Anda? Apalagi dibanding hobi-hobi Anda. Tuhan benci hal-hal yang mendahulukan hal lain daripada mengasihi, menyembah Dia. Karena apa? Karena Dia sendiri mengasihi dan selalu mempedulikan kita. Apa yang jadi kesalahan bangsa Israel dari peristiwa yang kita baca hari ini? Hendaklah kita sadari dosa ini. Ya, kalau ada dalam hidup kita yang lebih mendahulukan hal-hal lain, pekerjaan, hobi, kegiatan, kesenangan, lebih daripada Tuhan. Baiklah kita mengambil sikap hari ini. Kita bertobat daripada hal itu. Dahulukan Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia yang harus jadi yang utama dalam hidup kita. Allah lah yang utama di dalam hidup kita. Kita harus punya prioritas yang jelas. Allah adalah yang paling utama dalam hidup kita. Baru kemudian pasangan hidup kita, keluarga kita. Dan kemudian juga kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita di gereja. Kita harus punya skala prioritas yang jelas agar jangan kita melakukan sebuah perzinahan rohani di hadapan Tuhan.
Hal lain yang bisa kita pelajari adalah kita juga melihat pentingnya teladan yang baik seperti yang ditunjukkan oleh Kaleb. Kaleb adalah seorang yang luar biasa. Hanya 2 orang yang diizinkan Tuhan keluar dari Mesir dan masuk ke tanah Kanaan. Salah satunya Kaleb selain Yosua. Allah telah menanamkan jiwa kepahlawanan dalam diri Kaleb. Dan Kaleb ini mewariskan jiwa kepahlawanan itu kepada saudara-saudaranya, termasuk kepada keponakannya Otniel bin Kenas ini. Karena itu melalui apa yang kita baca, apa yang kita dengar hari ini, saya hendak menyampaikan kepada kita semua, jadilah teladan yang baik bagi sesama, seperti Kaleb sudah menjadi teladan bagi bangsanya, bagi sanak saudaranya, bagi keponakannya yang bernama Otniel. Hai para orang tua, jadilah teladan yang baik. Tunjukkanlah bagaimana kita bersikap dengan baik. Bagaimana kita sungguh-sungguh selalu berintegritas. Kita punya kejujuran. Kita punya keberanian ketika kita ini benar. Dan kita memiliki jiwa satria. Tunjukkan ini kepada anak-anak kita. Tunjukkan ini kepada orang-orang di sekeliling kita. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup benar. Hidup jujur. Hidup berani. Karena apa? Karena kita berintegritas. Kita hidup sesuai firman Tuhan. Bukan dalam kepura-puraan. Tetapi dalam satu kesungguhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Siapa orang tua yang suka ketika dikritik oleh anak-anaknya? Saya percaya dalam tradisi, ya dalam tradisi manapun, itu selalu orang tua itu minta dihargai oleh anak-anaknya. Dan tidak pernah dibantah kalau bisa gitu ya. Tetapi saya mengembangkan sebuah tradisi atau kebiasaan yang baru di dalam rumah tangga saya. Di mana orang tua bukanlah orang yang sempurna karena kita tidak ada yang sempurna. Saya membiarkan anak-anak saya mengeritik saya. Dan saya bahkan meminta mereka mengeritik saya jika mereka tidak puas dengan apa yang saya lakukan. Saya perlu jadi teladan bagi mereka. Bukan karena saya menindas mereka. Tetapi saya perlu menjadi teladan bagi mereka dengan memberi contoh. Bagaimana saya setiap hari mau diperbaiki hidup saya. Dan saya berharap lewat contoh itu mereka juga belajar. Bahwa mereka setiap hari mau diperbarui hidupnya. Mau diperbaiki hidupnya. Supaya apa? Supaya kita boleh semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kristus sempurna. Dan kita mau disempurnakan menjadi serupa dengan Dia. Dan bagi para pemimpin, hai para pemimpin, jangan hanya suka main perintah. Jangan merasa diri lebih tinggi, lebih pintar, lebih hebat dari orang lain. Dan kemudian memandang remeh orang-orang yang dipimpin. Hai para pimpinan rohani, jangan pernah merasa lebih suci dan punya kuasa atas pengerja gereja dan jemaat. Tetapi rendah hatilah dan jadilah contoh dalam ketaatan kepada firman Allah. Dan terutama dalam kerajinan, dalam kesungguhan melayani Tuhan, dalam kerelaan untuk berkorban. Ketika kita melayani Tuhan, kita nggak bisa minta semuanya serba enak. Di masa-masa ini ada kejadian, ya, di mana sebuah gereja, ya, di tengah pandemi, jemaat menghadapi masalah, kemudian ada penurunan penghasilan bagi gereja. Ketika penurunan penghasilan terjadi, beberapa pemimpin yang baik telah mengambil sikap bahwa dialah yang dikurangi penghasilannya. Tetapi full-timer, orang-orang yang bekerja di gereja itu didulukan untuk mendapat penghasilan supaya jangan mengalami penurunan. Karena gereja mengalami krisis secara keuangan. Inilah contoh pemimpin-pemimpin yang baik ketika dia mengorbankan dirinya duluan. Dan mau
untuk dikurangi penghasilannya duluan. Asal apa? Asal full timer, asal orang-orang yang lain. Baik itu office boy atau petugas kebersihan. Boleh mendapat kecukupan di tengah-tengah kondisi yang kurang baik. Ya, saya berharap di masa-masa seperti ini, jangan ada pemimpin gereja yang lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Dan kemudian mengorbankan orang-orang yang dianggap lapisan bawah. Kemudian diberhentikan dari pekerjaan, harus kehilangan pekerjaan, tidak dipedulikan nasibnya. Karena justru di masa seperti sekarang inilah kita bisa jadi teladan ketika kita membuktikan bahwa kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadilah berkat selalu dimanapun kita berada. Dan ingatlah untuk selalu tetap rendah hati. Karena Allah mengasihi orang-orang yang rendah hati. Allah mengasihi orang-orang yang selalu taat akan perintahnya. Dan menjadi teladan yang memberkati dunia. Orang-orang yang bertobat, orang-orang yang berbalik kepada Dia. Orang-orang yang berseru kepadanya dengan pertobatan. Diberkatinya, diberi pemulihan, diberi kehidupan yang lebih baik. Semoga pandemi ini segera berlalu. Dan anak-anak Tuhan yang tekun mencari Dia, tekun melakukan kebenaran di hadapannya, akan melihat kemenangan dari Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ini hidup kami. Kami banyak kekurangan, kami punya banyak kelemahan. Tetapi ya Bapa, di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani di tengah dunia ini, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di tengah pandemi, di tengah resesi, kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak akan membiarkan kami menghadapinya sendirian. Engkau akan menguatkan kami, dan Engkau akan memberikan kepada kami kemenangan. Melalui masa-masa yang sukar, anak-anak-Mu tidak perlu takut, karena kami punya Bapa yang maha dahsyat, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang luar biasa, yang sanggup memelihara kami, mencukupi kehidupan kami, kebutuhan kami, dan yang akan terus menjaga kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami berdoa, bagi kami yang sehat, Bapa pelihara, jagai kami sehingga kami boleh tetap sehat di dalam nama Yesus. Melewati semua masa pandemi ini dengan aman, dan kami boleh hidup terus memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepada-Mu. Tapi kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini mengalami sakit. Engkau jamah, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Mereka-mereka yang sakit, apapun sakitnya, baik yang kena COVID-19, baik yang kena penyakit lain, Bapa, Engkau tabib di atas segala tabib, jamah, pulihkan, sembuhkan mereka. Dan bagi keluarga yang berduka, karena ada saudara atau ada keluarganya yang menjadi korban dari pandemi ini, Bapa hiburkan mereka, kuatkan mereka, dan buat mereka percaya bahwa segala sesuatu Engkau izinkan terjadi demi kebaikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, biar Engkau memberkati GBI X Blessing, Engkau berkati Pak Joni sebagai gembala, Engkau berkati Ibu Gembala, Ibu Debbie, Engkau berkati semua pengerja, semua yang terlibat. Tuhan memberkati gereja ini, agar kiranya gereja ini boleh semakin dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Engkau pakai untuk meraih lebih banyak lagi jiwa-jiwa. Baik melalui pelayanan online ini, kiranya ada jiwa-jiwa yang boleh menyaksikannya dan dimenangkan untuk kemuliaan nama Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau cukupi, Engkau sendiri yang memenuhi segala kebutuhan hidup anak-anak Tuhan yang ada di gereja X Blessing ini dan di mana-mana tempat yang hidup benar, berharap, berseru hanya kepada-Mu. Yang hidup dalam kebenaran, kami percaya Engkau memelihara, Engkau mencukupi, Engkau menyertai. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, firman-Mu selesai diberitakan, tetapi biarlah kebenaran yang Engkau meteraikan di dalam hati kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh hidup
sesuai dengan firman-Mu dan berkenan kepadamu. Bagimulah pujian, hormat, sembah, syukur, kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami aminkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini ada sukacita. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang Bapak terima, ini adalah kebenaran yang sungguh-sungguh memberkati hidup kita. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita belajar melakukan seperti yang firman Tuhan pagi hari ini katakan, yaitu kalau bangsa Israel ini dihukum oleh Tuhan, ya karena mereka telah menyakiti hati Tuhan, mereka telah menyembah berhala, ya mereka menyembah kepada Baal dan para Asyera. Mungkin Bapak Ibu berkata, loh saya tidak pernah menyembah berhala, saya tidak punya patung, karena berhala itu adalah patung-patung buatan tangan manusia. Dia bukan Allah, tapi dia hanya buatan tangan manusia, ya patung. Saudara, di dalam hidup kita, kalau kita di dalam kehidupan kita setiap hari kita tidak punya waktu untuk Tuhan, kita tidak pernah mencari Tuhan, dan kesenangan kita yang kita cari, ya mungkin begitu kita bangun tidur, kita langsung HP kita yang kita ambil, kita buka WA kita terus pakai WA, ya saudara, tidak ada dalam hidup kita mencari Tuhan. Saudara, itulah berhala dalam hidup kita. Ya mungkin kesenangan kita yang lain, mungkin kesenangan kita mungkin motor. Setiap pagi bangun tidur kita nyuci motor, setiap pagi bangun tidur terus nyuci mobil. Tidak pernah mencari Tuhan. Kesenangan kita hanya apa yang ada di sekitar kita, itu yang kita senangi, itu yang kita cari, kita kejar. Pekerjaan kita tidak mencari Tuhan, kita tidak berdoa dulu, kemudian begitu bangun tidur langsung mandi, langsung berangkat bekerja, ya. Tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Saudara, itulah yang menjadi berhala dalam hidup kita. Ayo mari kita belajar seperti yang dilakukan oleh Otniel. Otniel ini bisa dipakai oleh Tuhan, Roh Kudus, Roh Tuhan itu ada dalam hidup Otniel, menguasai hidupnya karena dia belajar dari teladan yang dia lihat, yaitu dari Kaleb. Pamannya Kaleb ini sungguh dia sangat mengasihi Tuhan dan dia bekerja buat Tuhan, dia berjuang untuk bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ini Kaleb ini adalah dia sebagai hamba Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan dan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan seperti Yosua. Ada dua hamba Tuhan yaitu Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah Kanaan. Itulah sebabnya Otniel ini hidupnya benar di hadapan Tuhan karena dia hidup dalam roh, dikuasai roh Tuhan karena dia belajar dari pamannya yaitu Kaleb. Ya, mari kita sungguh-sungguh pagi hari ini hidup kita jangan kita punya berhala. Juga orang tua supaya menjadi teladan. Seperti Kaleb ini sebagai orang tua dia menjadi teladan kepada ponakan. Mari Bapak, Ibu, Papa, Mama, itu ayo kita menjadi teladan buat anak-anak kita. Supaya anak-anak kita mengikuti teladan yang kita lakukan dalam hidup kita. Hidup kita, orang tua menjadi berkat buat anak-anak, buat menantu, ya buat cucu, semuanya diberkati melalui hidup kita. Supaya seluruh keluarga kita setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, karena orang tua juga mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita bersyukur pagi hari ini ayo kita melakukan firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu kalau pagi hari ini kami sungguh diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kami sungguh melihat bahwa keselamatan itu datang daripadamu Tuhan. Memakai orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami boleh menjadi teladan bagi hidup kami sehingga kami boleh berubah. Kami akan mengikuti firman-Mu, hidup di dalam roh dan tidak hidup dalam kedagingan. Kami tidak menyembah kepada berhala-berhala apa yang kami sukai Tuhan, dan kami menyepelekan Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami mau belajar mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Dan setelah kami mengutamakan Tuhan, kami melakukan pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan pasti memimpin kami dan memberkati hidup setiap anak-anak-Mu yang setia kepadamu mencari Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat hamba-Mu Pak Ronald Tuhan pagi hari ini yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau terus pakai hamba-Mu ini Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam pengembalaannya Tuhan pakai hamba-Mu. Biarlah pengurapan Allah terus ada dalam hidup hamba-Mu, mengembalakan jemaat dan juga di dalam pelayanan Tuhan pakai juga Tuhan di dalam pelayanan Tuhan boleh Pak Ronald menjadi berkat bagi banyak orang. Kau berkati keluarganya, berkati istri dan anak-anak di dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan dan dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluarga Pak Ronald. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas hamba-Mu ini. Engkau juga memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya sidang jemaat-Mu banyak mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, biarlah ajar jemaat-Mu Tuhan untuk setiap mereka bangun pagi, mereka mencari Tuhan, mereka bersekutu dengan Engkau, mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Dan kami percaya Tuhan saat mereka bekerja, Tuhan memimpin mereka dan Tuhan memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka. Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan supaya hidup mereka sungguh diberkati oleh Tuhan, diangkat kembali ekonomi mereka. Tuhan kami bersyukur kepadamu. Tuhan kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu, mungkin ada sidang jemaat-Mu yang sakit. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau jamah Mbak Yanti, Tuhan jamah Eli, Tuhan Kau tolong biarlah kesembuhan sempurna datang daripadamu, kesehatan daripadamu Tuhan, dan seluruh jemaat X-Blessing Tuhan memberi kesehatan prima. Sembuhkan anak, menantu, cucu kami juga supaya semuanya sehat Tuhan, memberi kesehatan prima Tuhan, jamah dan Tuhan sembuhkan yang sakit. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada. Kalau mereka sakit Tuhan juga jamah nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sembuhkan. Yang positif COVID Tuhan, Engkau tolong anak-anak Tuhan. Kalau ada yang positif Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kesembuhan dari Tuhan. Sehingga mereka Kau sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Lindungi Indonesia, lindungi bangsa ini supaya tetap Engkau juga naikkan ekonomi dari Indonesia, bangsa ini Tuhan. Engkau ampuni bangsa ini, dosa bangsa ini di hadapan-Mu Tuhan. Tetap pengampunan Tuhan ada atas bangsa ini. Kalau bangsa ini telah menyakitkan hati-Mu Tuhan, ampuni Tuhan. Ampuni kami anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni kesalahan kami, ampuni dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Supaya Tuhan segera memulihkan pandemi ini Tuhan, sehingga sungguh-sungguh masyarakat Indonesia semuanya sehat dan ekonomi bangkit kembali. Kau berkati pemerintahan Pak Jokowi, lindungi supaya negara ini tetap menjadi negara merdeka Tuhan.
Pancasila dan UUD 45 Bhinneka Tunggal Ika tetap berjalan diakui selaras untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati sidang jemaat-Mu. Kalau Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu, kami percaya juga pada saat sidang jemaat-Mu membawa persembahan mereka ke dalam rumah Tuhan, Tuhan berkati persembahan mereka. Tuhan, kami percaya bahwa persembahan yang mereka bawa ke dalam rumah Tuhan, supaya sungguh-sungguh Tuhan menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di dalam rumah Tuhan, dan berkati usaha dari sidang jemaat-Mu, pekerjaan mereka terus Tuhan Kau berkati. Kami percaya Engkau tidak pernah berhutang Tuhan, tapi Engkau memberkati berlipat kali ganda terhadap sidang jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau juga memberkati anak cucu kami Tuhan, sidang jemaat-Mu, supaya Engkau menjadikan anak cucu kami perkasa di muka bumi. Mereka Engkau beri hikmat, kepintaran dari Tuhan. Kami percaya mereka menjadi anak-anak yang terpandai, supaya mereka membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur padamu ya Tuhan. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memimpin hidupmu, memberkati pada waktu engkau masuk dan memberkati pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan, saudara, tetap sukacita walaupun kita ibadah online, tetap semangat ya. Minggu depan, minggunya lagi tanggal 20 September kita tetap ibadah online sampai sungguh-sungguh Surabaya ini bersih ya saudara. Pandemi ini sudah Tuhan tolong bisa dibersihkan, maka saya akan mengumumkan kapan kita ibadah di gereja. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.